Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti bermodalkan mencintai baginda Rasul akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan tausiah tentang doa saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Sering dalam hidup kita tertimpa masalah, apakah kehilangan orang yang kita cintai, apakah kesusahan itu dari faktor ekonomi, maka bacalah doa ini. Karena Siti Aisyah pun saat kesusahan, dengan membaca doa ini, kesusahannya dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kabar berita dari Allah kepada Siti Aisyah. Diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Imam Anas bin Malik. Suatu ketika saya sedang duduk di dekat Siti Aisyah, istri daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mengabarkan kepada Siti Aisyah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang mana ayat ini membebaskan tuduhan-tuduhan orang munafik bahwa Siti Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Sehingga yang bersaksi ini tentang ketidakterlibatannya Siti Aisyah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ayat. Sabda Imam Anas bin Malik, bergembiralah wahai Aisyah karena engkau sudah terbebaskan dari tuduhan-tuduhan orang munafik. Kata Siti Aisyah, wallahi laqad hajaronil qarib wal ba'id hatta hajarotnil hirroh ma urido alayya ta'amun wala syarobun wa kuntu arkodu wa ana ja'iatun para'aitu laylah pimanami patan pakola malaki hazinah. Sabda Siti Aisyah, bagaimana aku tidak bersedih saat orang-orang munafik itu menuduhku aku telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena tuduhan ini, sehingga orang yang biasa dekat denganku semakin menjauh. Juga jangankan orang-orang yang ada di sekitarku, kucing saja, kata Siti Aisyah, tidak mau lagi berdekatan denganku. Sehingga aku sering tidur seorang diri, tanpa diberi makan dan tanpa diberi minum, dan aku sering tidur dengan keadaan lapar. Saat aku menanggung tuduhan-tuduhan orang munafik yang menuduhku telah berselingkuh dengan Sofwan, musibah bagiku luar biasa. Maka dalam keadaan demikian aku serba kebingungan, dijauhi oleh orang-orang yang terdekat, dan kucing-kucing pun sudah tidak mau merapat berdekatan denganku. Pernah di suatu ketika aku bermimpi bertemu dengan seorang pria yang tampan. Pria itu dalam mimpiku berkata, malaki hazinah. Wahai Aisyah, apa yang membuatmu sedih? Maka aku menjawab, ma zakaronas. Karena orang-orang di sekitarku telah menuduhku berselingkuh. Betapa sulitnya cobaan yang menimpa diriku. Maka pria itu memerintahkan kepadaku agar kesulitanmu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu kegembiraan, keceriaan. Maka bacalah doa-doa ini. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kegembiraan kepadamu. Doa ini juga boleh kita amalkan saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Sering dalam hidup kita tertimpa masalah, apakah
kehilangan orang yang kita cintai, apakah kesusahan itu dari faktor ekonomi, maka bacalah. Laki-laki ini mengajarkan kepadaku dalam mimpi, bacalah doa ini agar engkau tidak bersedih lagi. Maka aku bertanya, Mahia, mana doa yang harus aku ucapkan? Maka pemuda itu mengajarkan kepadaku, Pakuli, bacalah doa ini. Mari kita hafal satu persatu kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh seorang pria yang tampan dalam mimpinya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah walaupun dalam mimpi begitu terbangun dari tidur langsung hafal. Ya sabigon ni'am, wa ya dafi'al ghom, wa ya farijal ghom, wa ya kasifaz zulam, wa ya a'dala man hakama, wa ya hasiba man zolama, wa ya waliya man zulima, wa ya awwala bila bidayah, wa ya akhiro bila nihayah, wa ya man lahu ismun bila kunyah, ij'alli min amri farjan wa makhrojan. Yang artinya, ya sabigon ni'am, wahai zat Allah yang menyempurnakan segala nikmat-nikmat, wahai zat Allah yang menolak segala kesusahan, wa ya farijal gom, wahai zat Allah yang memberi jalan keluar dari kesusahan, wa ya kasifaz zulam, wahai zat Allah yang membukakan kegelapan, wa ya a'dala man hakama, wahai zat Allah, zat yang adil-adilnya yang menghukum, wa ya hasiba man dolama, wahai zat Allah yang menghitung orang-orang yang dolim, wa ya waliya man dolima, wahai zat Allah yang menolong orang-orang yang didolim, wa ya awala bila bidayah, ya Allah, engkaulah zat yang awal tiada akhir, dan wa ya akhiro bila nihayah, yang akhir tidak berkesudahan, wa ya man lahu ismun bila kunyah, wahai zat Allah yang mempunyai nama tanpa julukan, ij'ali min amri parojan wa mahrojan, jadikanlah segala urusanku jalan keluar. Sebelum tidur, aku lapar dan dahaga karena memang tidak diberi makan dan minum. Tapi setelah aku terbangun dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh pria yang bertemu denganku lewat mimpi, saat aku bangun tidur, alhamdulillah aku segar tanpa haus dan aku kenyang tanpa kelaparan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu doa ini sangat penting karena sekelas Siti Aisyah pun sampai-sampai kesulitan dalam hidup bisa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa ini. Ternyata yang mengajarkan doa ini dalam mimpi Siti Aisyah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, silahkan share pada sahabat-sahabat agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.